dimakan. Itu namanya warok. Jadi menjaga begitu. Nah, kalau zuhud, nah, istinabu ma la yanfa'u bih. Menjauhi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, nggak ada manfaatnya. Kita tinggalkan, nggak ada manfaatnya. Nah, itu zuhud. Nah, pada saat ini kita membahas tentang warok. Ya, jadi meninggalkan sesuatu yang kita takutkan hal itu menjadi bahaya. Nah, bahaya di mana? Ya, bahaya di akhirat nanti. Nah, itu. Baik. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diambil pembukaannya itu adalah surat An-Nur ayat 15. Ya, surat An-Nur ayat 15. Bu Atik sudah siap? Ampun Ustaz. Oke. إذ بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Monggo. Ustaz. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Baik. Kalau di dalam Riyadhus Shalihin itu dimulai pada watak sabunahu hayyina. Yang diambil adalah watak sabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Tapi kita bacakan dulu aja. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Ittalaqawna. Tatkala engkau menerima berita. Ya, tatkala engkau menerima atau tatkala sampai kepadamu. Ya, sampai kepadamu berita-berita bi alsinatikum. Ya. Nah, bi alsinatikum. Dengan lesan kamu sekalian. Nah, jadi dengan lesan kita menyampaikan. Ya, zamannya sekarang kan zamannya begitu. Ya, dengan medsos, dengan kita seakan-akan, oh, ada, kalau sudah tidak senang kepada si A, selalu nerima yang dijelekan terus. Tapi kita semua bisa buka itu. Dari lesan-lesan kita, dari tangan-tangan kita. Nah, watakuluna, dan kamu menyampaikan biafwahikum, dengan mulut kamu sekalian. Nah, kita share ke sana, share ke sini, share ke sana, share ke sini. Nah, ya, terjadilah semacam itu. Kalau sudah begitu, maka terjadilah fitnah di mana-mana. Nah, fitnah itu karena biafwahikum. Karena lesan kita, ya, lesan kita. Yang kita sendiri belum jelas apakah hal itu benar atau tidak. Kita sendiri belum tabayun tentang kebenarannya itu. Kita hanya prasangka. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak dibutuhkan sama sekali di dalam menyelesaikan kebenaran. Maka tabayun dulu. Supaya tidak terjadi fitnah. Tidak terjadi satu dengan yang lain. Kemudian saling menjelekkan.
Padahal kita tidak tahu betul gitu. Nah, ma laisa lakum bihi ilm. Padahal sesuatu itu bagi kamu tidak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan. Hanya prasangka. Hanya tahu dari HP kita pindahkan, kita kirim ke sana, kita kirim ke sana. Hanya dari prasangka. Kita sendiri tidak tahu betul. Betul apa enggak yang disampaikan di situ. Nah, kita tidak tahu betul. Karena kita belum tabayyun. Wa tahsabunahu hayyina. Dan kamu sekalian mengira itu adalah hayyina. Ya, masalah yang remeh. Ya, masalah yang remeh. Oh, gak apa-apa masalah gini aja. Wa tahsabunahu hayyina. Kalian semua mengira sesuatu itu adalah hal yang remeh. Nah, maka jangan sampailah kita ikut-ikut untuk menyampaikan, untuk menyebarkan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Ya, sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Kebenarannya kurang jelas bagi kita. Jangan sampai. Nah, karena hal itu menurut kita adalah ringan, hayyina, tapi menurut Allah wa huwa indallahi adim. Dan di sisi Allah itu sangat amat besar. Jadi apapun, tidak hanya dengan lesan kita, sesuatu yang halal, haram, dan lain sebagainya, sesuatu yang halal tapi kita tidak jelas, maka jangan diremehkan. Itu bisa saja menjadi sesuatu yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hati-hati. Kita harus farok dalam hal segalanya untuk menjaganya. Baik, kita lanjutkan. Di hadis yang pertama. Bentar, ini monggo Bu, diartikan. Siap, Ustadz. Benar. Oke, hadis yang pertama. Nah, ini baru keluar ini. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Mujalid, telah menceritakan kepada kami Amir, ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basir berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil ia mengisyaratkan dengan dua jari tangannya ke arah dua tangannya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apakah ia termasuk halal ataukah haram? Maka barang siapa meninggalkan syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Dan barang siapa dikhawatirkan terjerumus dalam perkara haram. Siapa yang mengembala di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Dan daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang telah diharamkannya. Baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa auma abi isba'ihi. Dengan mensyaratkan sesuatu bi isba'ihi dengan jarinya, ya, jarinya ila udunai kepada telinganya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup telinganya dengan jarinya. Kemudian
dia menyampaikan innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Ya. Jadi disampaikan halal itu sudah jelas, haram pun juga sudah jelas. Kalau saya umpamakan, nah ini pulpen saya nggak nyala. Kok hilang? Nah, halal dan haram itu jelas. Kita seumpama di garis tengah ini, maka garis yang ke atas itu adalah wilayah halal. Nah, yang di bawah adalah wilayah haram. Nah, garis ini adalah pembatasnya. Sehingga antara halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wa inna bainal halal wal haram mustabihatun. Nah, antara halal dan haram ini sesungguhnya antara al halal wal haram itu ada mustabihat. Ya, mustabihat. Ada yang subhat. Jadi antara halal dan haram ini ada yang subhat. Nah, kayak, oh boleh nggak bekerja di tempat ini? Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lah itu namanya subhat. La yadri katsirum minan nas. Nah, sementara kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. La yadri katsirum minan nas. Tidak memahami atau tidak tahu katsirum minan nas kebanyakan manusia. Nah, kalau seumpama ternyata antara halal dan haram ini membawa nikmat yang besar. Skapopoy memudahkan, menggampangkan, ya. Amin halal, dia amin haram. Apakah halal atau haram? Nah, kebanyakan manusia tidak tahu apakah halal atau haram. Faman taroka istabra'a lidinihi. Barang siapa yang meninggalkan, maka istabra'a mereka akan bebas lidinihi wa irdihi dan agamanya, selamat agamanya dan selamat harga dirinya. Jadi orang yang meninggalkan yang haram, meninggalkan subhat, ya, meninggalkan subhat ini antara haram, antara halal dan halal, maka dia akan selamat daripada agamanya dan juga selamat adalah kehormatannya. Selamat agamanya, selamat kehormatannya. Waman waqa'a, maka barang siapa yang jatuh atau dia mengambil yusiku ayyuki al-haram, maka ditakutkan, ya, ditakutkan terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Nah, kalau kita jalan di garis tengah ini, setelah jalan, nah kita ada subhat, maka kita terjerumus di sini. Oh, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, maka kita bisa terjerumus di sini. Nah, faman ra'a ila jambihi man yusiku ila yarta'a bihi fihi. Dan ayyuki al-haram. Barang siapa yang terjerumus, yang mengambilnya, maka ditakutkan dia adalah terjerumus ke dalam haram. Maka kita perlu hati-hati. Kita perlu menjaga. Jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Terjerumus, jadi haram itu haram,
itu diawali dengan syubhat. Nah, perkara syubhat boleh atau tidak, boleh atau tidak. Kalau kita meremehkan, oh gak apa-apa, syubhat. Nah, berarti kita akan terjerumus ke dalam hal yang haram. Tapi kalau ini kita tinggalkan, insya Allah kita tetap di wilayah halal. Kita tetap di wilayah halal. Jadi ada wilayah halal, ada wilayah haram, dan antara halal dan haram ini ada syubhat. Nah, kalau syubhat ini kita tinggalkan, maka kita akan selamat agama kita, din kita selamat, dan juga kehormatan kita selamat. Faman ra'a ila jambihi ma yusiku ayat ta'fihi. Dan barang siapa yang terjerumus di dalamnya, maka dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam haram. Ditakutkan kita akan terjerumus ke dalam haram. Barang siapa yang umpama saya gambarkan, barang siapa yang mengambil hal-hal yang syubhat ini, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Walikulli malikin hima wa inna himallahi maharimu. Walikullin dan setiap malikin raja itu hima, punya wilayah. Nah, ada wilayah kekuasaan, punya wilayah. Dan wilayah Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi hidup itu ada garisnya. Ya, ada garisnya. Dan garis Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hal-hal yang diharamkan. Maka jagalah hal-hal yang syubhat. Jangan sampai kita ini mendapatkan atau mengambil hal-hal yang syubhat. Nah, warok itu, menjaga itu, namanya warok, orang selalu menjaga. Di zaman sekarang ini, harus berjuang betul untuk menjaga hal-hal demikian. Hadis selanjutnya, hadis yang menguatkan hadis yang pertama. Monggo diartikan dulu. Ustadz, bisa nyelani sebentar, Ustadz? Monggo. Itu katanya subhat dengan mustabihat itu bedanya apa? Tadi disebutkan, tapi saya yang mustabihat kok belum jelas. Oh, sama saja, Bu. Ada mustabihat itu harus sama saja. Oh iya, terima kasih. Oke. Monggo diartikan dulu. Wati. Monggo berdua dibantu. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Ustaz, hadis penguat ini ya Ustaz. Air muslim ya. Ini keluar buat suaranya. Oh ya, monggo. Sampun Ustaz. Monggo buat diartikan. Diulang ya? Ya ulang, nggak dengar suaranya kan nggak keluar sama sekali. Oh. Dan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sedangkan di antara keduanya adalah hal-hal subhat yang tidak diketahui banyak orang. Siapa saja yang dapat memelihara dirinya dari perkara-perkara subhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Sedangkan siapa yang terjerumus dalam subhat, berarti dia telah terjerumus dalam perbuatan haram. Layaknya seorang pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang. Kemudian dia nyaris masuk ke dalamnya. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Dan sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasadnya akan baik pula. Jika ia rusak, maka seluruh jasadnya. Baik.
Nah, ini akan sinyalnya kurang bagus ini, rusak. Bu Ati. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Oke. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal halal bayyinun. Halo? Suara saya sudah jelas, Bu? Jelas, Sudah, Ustaz. Ustaz. Suaranya Ustaz jelas. Jelas Oke. sekali. Sudah jelas. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Sesungguhnya halal itu sudah jelas. Haram pun juga jelas. Wa bainahuma, dan antara haram dan halal itu ada barang mustabihat, barang subhat. Kalau tadi di hadis yang pertama itu la yadri katsirun minan nas. Tapi di hadis yang ini la ya'lamuha katsirun minan nas. Nah, la ya'lamu, tidak mengetahui tentang subhat itu, barang yang enggak jelas itu, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Famanittaqo, barang siapa yang takwa, takut, barang siapa yang takut as-subhat, terhadap hal-hal yang subhat, nah, takut berarti dia tidak mengambil barang-barang yang subhat itu. Nah, ini yang membedakan kalimatnya, tapi pengertiannya sama. Barang siapa yang takut mengambil subhat, maka istabro'a fihi, maka dia akan selamat, akan terbebas di dalamnya daripada subhat. Lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi barang siapa yang takut atau tidak mengambil barang yang subhat, maka dia akan terbebas, dia akan selamat agamanya, dan selamat juga kehormatannya. Kemudian yang membedakan lagi, ada hadis ini, ada akhirnya ini. Di akhir hadis ini, ala wa inna fil insan mudghatun. Idza saluhat saluhal jasad, wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya al-qalb. Nah, kalau di dalam hadis ini ada tambahan. Ala, ingatlah, ketahuilah. Wa inna fil insan, sesungguhnya dalam setiap manusia ada mudghatun, ada segumpal darah. Ada setiap manusia itu ada segumpal darah. Wa idza saluhat, apabila sehat, selamat segumpal darah itu, maka saluhal jasadu kullu, maka sehatlah seluruh jasadnya. Jadi segumpal darah ini menentukan, apabila segumpal darahnya ini baik, maka dia akan baik seluruhnya. Tapi apabila wa idza fasadat, dan apabila rusak, mudghah itu, segumpal darah itu rusak, fasadal jasad, maka rusaklah jasad itu kullu, seluruhnya. Ala wahya al-qalbu. Nah, apa itu yang ada, yang rusak itu? Mudghah itu apa? Nah, mudghah itu adalah hati. Hati itu apa? Hati itu al-qalb. Qalb itu artinya bolak-balik. Ya, ada yang mengatakan orang Jawa biasanya pagi tempe, sore deli. Isuke api, sore gak api. Nah, begitu. Nah, jadi bolak-balik, nah itulah hati. Nah, hati. Kalau ada yang mengatakan jantung, ya Allah alam. Kalau jantung itu memang bolak-balik, tapi dia tidak merasakan baliknya apa? Keinginan, baliknya iman. Pagi merasakan beriman betul. Karena sulitnya mencari uang, sorenya
rodok gak beriman. Nah, mungkin mau tidur ya juga begitu sama. Jadi pagi iman, sore tidak beriman. Pagi kafir, sore iman, ya bolak-balik. Nah, itulah al-qalb. Nah, jadi hadis ini ada tambahannya itu. Bedanya. Baik. Nah, coba diartikan hadis penguat lagi. Ya Ustaz, siap. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara yang subhat atau samar. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia meninggalkan perkara yang jelas keharamannya. Dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah, itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut. Kalau sekarang ada hadis penguat yang lain, ada di dalam hadis Bukhari 1910. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara halal dan haram itu ada umurun mustabihah. Ada perkara-perkara yang subhat, ya, perkara-perkara yang subhat, tidak jelas. Faman taraka ma subbiha alaihi minal ismi. Nah, barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar tersebut karena khawatir akan dosa, karena limasta, berarti dia limastabana atroka, ya, dia berarti meninggalkan perkara-perkara yang jelas keharamannya. Nah, dan barang siapa, ya, dan barang siapa yang banyak berdekatan dengan ayyukia ayyusa, barang siapa yang berdekatan dengan barang subhat, maka dia akan jatuh kepada perbuatan yang subhat. Ya. Wal ma'asi, yang dinamakan maksiat. Nah, ini ada tambahan. Hadis ini ada tambahannya. Wal ma'asi, yang dinamakan maksiat itu adalah himallah. Ya. Nah, adalah larangan-larangan Allah. Ini kalau ada batasnya, ada garisnya. Nah, ini ada yang diharamkan oleh Allah, ini yang dibolehkan oleh Allah. Nah, kalau kita melanggar atau menyimpang, ini namanya kita maksiat. Kalau kita garis lurus ini, mendatar, maka yang ini adalah halal, yang atas. Yang ini adalah haram. Maka kadang-kadang yang haram itu gampang, karena tinggal turun aja. Tinggal turun. Ya. Yang halal harus ada perjuangan untuk mendapatkan halal. Untuk perjuangan untuk mendapatkan surga. Tapi yang turun, nah tanpa ada perjuangan. Kadang-kadang begitu. Nah, garis Allah adalah himallah yartahaulal hima yusiku ayyuqabihi. Nah. Maka barang siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan akan jatuh. Ya. Barang siapa, seumpama ini ada garis Allah, ya garis Allah. Nah, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Kalau kita dekat-dekat ke sini, ya nanti jadi kena. Kalau seumpama ada kalau di zaman pilkada ini biasanya ada amplop-amplop itu. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada. Nah, itu jenengan jangan dekat-dekat.
Kalau jenengan dekat-dekat berarti jenengan jatuh ke bawahnya. Nah, itu namanya maksiat. Namanya maksiat. Maka jangan dekat-dekat dengan maksiat. Kalau dekat-dekat dengan maksiat, maka akan jatuh ke bawahnya. Baik, sekarang hadis yang kedua. Hadis yang pertama dengan dukungan-dukungan hadis sudah selesai. Nah, kita beralih ke hadis yang kedua. Monggo diartikan dulu. Oke, Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Tolfah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati buah-buah kurma yang jatuh di jalan. Lalu beliau berkata, seandainya aku tidak takut bahwa pada kurma-kurma ini ada kewajiban sodakoh atau zakat, tentu aku sudah memakannya. Marran Nabi, lewat An-Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bitamrotin, bitarik. Nah, dengan ternyata jalan itu, tarik itu penuh dengan banyak kurma yang jatuh. Nah, qala laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akal tuha. Maka Rasulullah bersabda, seandainya saya tidak takut bahwa di dalam kurma ini ada hak untuk sedekah, maka saya akan makan. Nah, jadi dia takut bahwa karena adanya sedekah di dalam kurma itu ada kewajiban sedekah, maka kalau nggak takut itu dia akan makan. Ya beda dengan kita. Nah, kita aja kadang-kadang bertanya, Ustadz, kalau kita nemu pelem jatuh di jalan, bagaimana hukumnya? Nah, kalau Rasulullah seandainya tidak takut buah itu ada hak sedekah, maka pasti makan. Karena dia takut, maka dia tidak memakannya. Ya, dan dia tidak memakannya. Nah, itu karena mendekati. Nah, itu namanya kalau dipraktekkan Rasulullah dengan demikian. Sehingga kita kalau jalan subuh, ya kalau kita jalan subuh ke masjid itu, nah, di jalan banyak pohon kalau di tempat saya ini banyak pohon pelem. Nah, terkadang kita banyak menemui pelem jatuh itu. Nah, menemui pelem jatuh itu. Maka jangan sampai pelem itu kita ambil. Kita letakkan di tepi aja nggak apa-apa. Nah, begitu. Seandainya saya tidak takut di dalam buah ini, kalau itu diwakili oleh kurma. Di dalam kurma ini ada hak untuk sedekah, maka saya memakannya. Nah, yang kedua bisa difahami kenapa Nabi itu tidak memakannya. Karena Nabi itu juga tidak boleh memakan daripada hasil sedekah. Begitu. Kita lanjut hadis berikutnya. Sama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wajada tamrotan. Faqala laula an takuna minas sadaqah la akal tuha. Monggo diartikan. Awalnya aja dulu. Okay. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati satu biji kurma, maka beliau pun bersabda, sekiranya kurma ini bukan dari harta sedekah, niscaya aku akan memakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajada mendapati tamrotan sebuah kurma. Faqala dan Nabi berkata, laula antakunu minas sadaqah la akal tuha. Seandainya kurma ini bukan barang sedekah, maka saya akan mendapatinya. Ini hanya satu biji.
Nah, biasanya satu biji itu kita meremehkan. Wong mek siji ya itu. Ya, gak apa-apa siji ya. Nah, wong gak banyak. Nah, ternyata meskipun satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambilnya. Ini prakteknya, prakteknya. Nah, kadang-kadang kita juga begitu, mau mek titik, ayo. Nah, kita meremehkan sedikit aja kok. Nah, ternyata sedikit pun itu termasuk subhat. Kalau subhat itu menjauhkan atau menjatuhkan kita ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau menjatuhkan kita ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka menjatuhkan kita pada akhirnya di akhirat, menjatuhkan kita di nerakanya. Nah, ini juga hadis yang sama, hadis 2. Nah, bentar. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Yang hadis yang ketiga itu pertepatan saya temukan di hadisnya Imam Darimi 2670. Monggo. Telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami Sofwan. Ia adalah Ibnu Amr. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Jabir Al-Qadri dari An-Nawas bin Sam'an. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan dan dosa. Beliau menjawab, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganggu dalam dirimu, dan kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Baik. Sa'alat bertanya Nuwas bin Sam'an Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil birri wal ismi. Tentang kebaikan dan juga dosa. Tentang kebaikan dan juga dosa. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru. Yang namanya kebaikan adalah husnul khuluq. Ya, husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Hubungannya dengan warok, ya akhlak yang baik itu ya gak diambil, bukan miliknya sendiri. Nah, wal ismu adalah dosa. Jadi antara yang baik dan yang tidak baik, nah mereka bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan baik, apa yang disebut dengan dosa? Perkara yang baik, perkara yang dosa. Rasulullah menjawab, perkara yang baik adalah husnul khuluq. Ya, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nah, kalau sesuatu itu secara akhlak, meskipun kita boleh mengambil, tapi secara akhlak tidak baik, ya, tidak. Wal ismu, adapun dosa, maha kafi nafsi. Sesuatu yang menyebabkan mahaka, ya, sesuatu yang mengganggu fi nafsika di dalam dirimu. Jadi kalau kita ambil sesuatu itu menyebabkan hati kita tidak tenang. Nah, itulah dosa. Itulah dosa. Setiap kita ambil sesuatu itu menyebabkan hati kita tidak tenang. Sehingga ukuran baik dan tidak baik itu adalah yang satu. Sesuatu secara ilmu, secara umum sudah jelas ini halal, ini haram. Itu sudah jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, maka ukurannya ada dalam diri kita. Ukuran ada pada hati kita. Dan hati itu, kata Rasulullah, hati-hati. Hati itu adalah mudghah.
Dan di dalam hati ini, jikalau hatinya baik, maka seluruh jasadnya baik. Jikalau hatinya tidak baik, maka seluruh jasadnya tidak baik. Nah, di dalam hati ini ada yang mengganggu. Kalau hati ini terasa ganggu, maka itulah namanya dosa. Yang menilai adalah kita sendiri. Ada penilaian secara ilmu, dan penilaian mungkin kita belum tahu. Ini benar apa tidak benar, ini baik apa tidak baik, maka hati kita akan menilai. Bagaimana caranya? Maha kafi nafsik. Ya, apabila sesuatu itu mengganggu di dalam dirimu. Wa karihta ayya'lamahun nas, dan engkau tidak suka orang lain mengetahui apa yang kamu perbuat itu. Jadi orang lain, engkau tidak suka orang lain tahu. Ya, engkau tidak suka orang lain tahu. Kayak kita paling gampang menemukan barang. Nah, kita ragu-ragu, saya ambil atau tidak, saya ambil atau tidak. Dan kalau toh kita mengambil, maka kita tidak ingin orang lain tahu. Tidak ingin orang lain tahu. Nah, itulah yang namanya ismun. Nah, maka tinggalkan. Nah, tinggalkan. Nah, ismun ayya maka kafi nafsika wa karita ayya'lamahunna. Kalau namanya ismun itu sesuatu yang mengganggu di hati kita, dan kita tidak ingin sesuatu itu diketahui oleh orang lain. Ya, antara bainal birri wal ismi. Hadis penguatnya, ya, hadis penguatnya, monggo diartikan dulu. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Salih dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Ia berkata, saya mendengar Wabisah bin Ma'bad, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada beliau tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau bersabda, kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa. Ustaz? Ya. Kok hilang, Ustaz? Terus? Kok hilang, Ustaz? Oh. Ada Bu Hati. Saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya kepada beliau tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau bersabda, kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa. Aku menjawab, demi zat yang mengutusmu, demi kebenaran. Tidaklah saya datang untuk bertanya kepada Anda tentang selainnya. Maka beliau bersabda, kebaikan itu adalah apa yang dapat melapangkan dan menenangkan hatimu. Sedangkan keburukan atau dosa adalah apa yang menyesakkan hatimu, meskipun manusia membenarkannya. Oke. Jitu Rasulullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'at sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluhu, dan saya bertanya kepadanya anil birri, tentang kebaikan, wal ismi, dan tentang dosa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jita, engkau datang, tas'alu, dan engkau bertanya anil birri, tentang kebaikan, wal ismi, dan tentang dosa. Maka fakultu walladzi ba'asaka bil haq. Fakultu, maka saya berkata, fakultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, walladzi fakultu, maka saya berkata ini maksudnya sahabat Nabi tadi, Ma'id, ya, Mu'abad sahibun Nabi. Walladzi demi zat
Ba'asaka yang mengutus engkau. Bil haqqi dengan sesungguhnya. Majitu saya tidak datang kepada engkau as'alu bertanya an ghairi tentang lainnya. Saya tidak akan datang, saya tidak akan tanya kepadamu tentang hal lain, tentang hal yang lainnya. Saya hanya bertanya tentang satu hal ini saja. Faqala al-biru, maka faqala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-biru yang dinamakan kebaikan adalah ma in syarakalahu sadruk, ya. Ya, sesuatu yang bisa menenangkan hatimu. Jadi kalau kamu mendapatkan sesuatu, hatimu tenang, hatimu anteng, lah itulah kebaikan. Ya, itulah kebaikan. Jadi kalau kita tidak bisa menilai kebaikan, ya hatimu bisa menilai. Alhamdulillah, saya lebih tenang. Itu. Wal ismu, dan yang namanya dosa, maha kafi sodrik. Maha kafi sodrik. Adalah sesuatu yang menyesakkan di hatimu. Yang membuat kamu tidak tenang. Takut. Nah, yang menyesakkan di hatimu. Nah. Wa in aftaka ankan nas. Meskipun berfatwa kepadamu, orang alinas anhu tentang itu, anas para manusia. Meskipun temanmu, meskipun orang lain mengatakan, oh nggak apa-apa, itu boleh kamu ambil, boleh. Halal kamu ambil, boleh. Tapi hatimu nggak tenang. Nah, hatimu nggak tenang. Itu namanya dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang hatimu tidak tenang, meskipun sesuatu itu difatwakan oleh banyak orang tentang kebenarannya. Tapi hatimu masih nggak tenang. Hatimu kan masih. Itu namanya dosa. Saya kasih contoh, biasanya orang kalau naik kendaraan nggak pakai SIM, nah, hatinya tenang nggak? Hatinya nggak tenang. Nah, itu namanya dosa. Apakah boleh kita naik kendaraan nggak pakai SIM? Nah, boleh-boleh saja. Tapi kalau ketemu polisi, hati kita nggak tenang. Nah, nggak tenang, itulah namanya dosa. Nah. Hadis penguat yang lainnya. Monggo diartikan dulu. Oke, Ustaz. Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Yahya ad-Dimaski. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ala. Saya mendengar Muslim bin Maskam, ia berkata, saya mendengar Al-Husaini berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa yang dihalalkan bagiku dan apa yang diharamkan atasku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangannya kepadaku dengan tatapan yang serius. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwa tenang dan hati merasa tentram. Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang tidak dapat menjadikan jiwa tenang dan hati yang tentram. Meskipun hasil sebuah fatwa, beliau melanjutkan, dan janganlah kamu memakan daging himar yang jinak, dan jangan pula binatang buas yang bertaring. Qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, kata Al-Husaini. Ya, akhbirni, beritahu kepada kami ya Rasulullah, bima yahillu, terhadap apa yang dihalalkan li untuk saya, wa yuharimu, dan apa yang diharamkan alaiya atas saya. Qala fasa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fin nadhr. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangannya dan serius Rasulullah mengarahkan pandangannya. Faqala dan berkata, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-biru yang namanya kebaikan, masakan ta'ilaihin nafsu, sesuatu yang menenangkan jiwa, sesuatu yang menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalbu, dan menjadi tenang hati. Hati menjadi tenang, jiwa terasa nyaman, nah itulah namanya kebaikan. Wal ismu, dan namanya dosa, haram, malam taskun ilaihin nafsu. Sesuatu lam tidak taskunu menenangkan ilaihin nafsu kepada jiwa. Sesuatu yang tidak menenangkan jiwa itu namanya dosa. Walam yatma'innu, dan tidak menenangkan ilaihil qalbu, tidak menenangkan hati. Hati gundah gulana, ya itu namanya dosa. Jadi yang namanya pahala, yang namanya kebaikan, ya bisa menjadikan kita tenang. Hati kita juga enak. Nah, yang namanya kejelekan, ya menjadikan hati kita tidak tenang. Wa in aftaka, meskipun berfatwa kepadamu, al-maftun, banyak orang yang berfatwa. Jadi meskipun ada fatwa, kayak kita ada fatwa yang pertama, dulu ada fatwa bahwa mengikuti, menyampaikan Natal itu adalah haram. Nah, akhir-akhir ini ganti menteri ya kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahwa fatwa itu tidak haram. Nah, hati kita takut, hati kita tenang, ada ya kalau toh kita mengatakan ikut menyampaikan selamat hari Natal itu, hati kita tenang nggak? Meskipun itu sudah difatwakan ulang bahwa itu tidak haram. Lah hati kita tenang nggak? Kalau hati kita tidak tenang, itu berarti dosa. Ya, itu berarti dosa. Ya sudah, hati kita saja. Nah, ikuti hati kita. Nah, tapi kalau hati kita tidak tenang, masalah. Nah, begitu Pak. Untuk cara bagaimana secara pribadi ada halal jelas, haram jelas, nah itu syubhat, maka hati kita terakhir. Hati kita menjadi tenang atau tidak. Masih banyak sih. Baik. Kita tambah lagi, satu hadis lagi. Monggo, diartikan dulu. Jadi Ustaz, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, Abu Al-Hasan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abu Husain berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah dari Uqbah bin Al-Haris, bahwasanya dia menikahi seorang perempuan putri Ibnu Hibab bin Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, aku pernah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya itu. Maka Uqbah berkata kepada perempuan itu, aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusuiku dan kamu tidak memberitahu aku. Maka Uqbah mengendarai kendaraannya menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harus bagaimana lagi? Sedangkan dia sudah mengatakannya. Maka Uqbah menceritakannya dan menikah dengan wanita yang lain. Baik. An Uqbah bin Haris
dari Uqbah bin Haris annahu tazawwaja ibnata li Abi Ihab bin Aziz. Sesungguhnya Uqbah itu menikahi perempuan anaknya Ihab bin Aziz. Nah, setelah menikah, kemudian fa'atat humra'atin. Datang seorang wanita. Apakah wanita ini berniat baik atau tidak? Wanita ini bohong atau tidak? Dia datang kemudian berkata kepada Uqbah bin Haris. Ini qad ardo'at. Ini qad ardo'tu Uqbah. Wallati tazawwaja. Sesungguhnya, wanita itu berkata, sesungguhnya saya betul-betul pernah menyusui. Ya, menyusui wanita yang kau nikahi. Maka Uqbah berkata, faqala laha Uqbah, ma'a'lamu annaki arda'tani. Nah, maka berkata, ma'a'lamu, saya tidak tahu. Sesungguhnya engkau pernah menyusui, itu saya tidak tahu. Ya, menyusui istri saya tidak tahu. Wala akbar tadi, dan engkau juga tidak mengatakan kepada saya. Jadi ada perempuan, ini istrinya Uqbah, ini Uqbah. Uqbah itu nikah sama istrinya. Nah, ternyata ada seorang perempuan datang berkata kepada Uqbah, Uqbah, ya, saya pernah menyusui orang ini. Nah, kemudian Uqbah farokiba ila Rasulullah. Mengambil kudanya, maka farokiba naik kudanya ila Rasulullah, naik kepada Rasulullah SAW di Madinah. Fasa'alahu, dan berkata. Faqala Rasulullah SAW, dan bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa, bagaimana ya Rasul? Saya sudah menikah. Tapi ternyata disampaikan, mungkin ibunya menyampaikan bahwa istrinya itu pernah disusui. Jadi anak sak pesuson. Fafarokoha Uqbah. Waqad kila, bagaimana? Terus Rasulullah menyatakan, ya apalagi yang sudah disampaikan. Ya, kalau sudah disampaikan, meskipun rasanya abot, terus kadang seneng, ya sudah, harus berpisah. Fafarokoha Uqbah, maka Uqbah berpisah, bercerai, wanakahat zaujan ghairah. Dan Uqbah menikahi wanita lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita kembalikan ke Bu Lilin ya. Monggo.